Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya, seberapa kita yang ada pada pagi hari ini, kita tetap akan memulai ibadah kita sesuai dengan komitmen yang kita sepakati jam 9. Meskipun ini lebih 4 menit toleransi. Ya. Dan saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli versi GBI yang sudah dipersingkat. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur bahwa untuk kesekian kali di usia kami, Engkau masih mengizinkan kami untuk boleh berada di rumah-Mu secara khusus pada tahun ini. Kami boleh merayakan, boleh mengikuti ibadah untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan seberapa kami yang hadir, kami Tuhan siap untuk memuji Engkau, siap untuk Tuhan mengagungkan nama-Mu, menaikkan syukur, bertepuk tangan, bersorak-sorai, bahkan juga membuka hati pikiran untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ruangan di mana kami akan beribadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk dikuasai dengan suasana surgawi. Begitu juga dengan hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan senantiasa hari ini kami merasakan hadirat-Mu, dan di dalam ibadah ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, komitmen yang baru untuk mengikuti, mengiring Engkau di dalam perjalanan iman yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, persiapan di rumah dengan situasi cuaca seperti ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menolong rekan-rekan kami untuk boleh tiba dengan selamat di tempat ini, untuk selanjutnya dapat bersama-sama dengan kami, memuji dan bersorak memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan doa kami. Kami tabiskan pada akhirnya ibadah persekutuan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi. Seberapa yang ada, mari kita satukan hati kita untuk menyembah Dia. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita akan nyanyi satu lagu yang berkata selalu bersyukur. Mari kita satukan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Yesus? Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu
Tuhan. Dengan apa ku membalas cinta? Katakan oh Yesus. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi tuh, lebih sungguh-sungguh lagi katakan, dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta? Katakan sama-sama, oh Yesus. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama datang. Bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Aku mau bersyukur karena Engkau sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Dan sama-sama katakan, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia, kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang setahun ini Tuhan, Engkau menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Dari aktivitas kami, pekerjaan kami Tuhan, studi kami, usaha kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya doa kami. Haleluya. Yes. Kita surga bergema. Dialah Dia Raja mulia kita. Sama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melakukan kabar baik
sorga disembah. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bangkit, lahir dari dunia dan dari Yahudanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anaknya nyata katakan Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengaburkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri tepuk tangan semuanya. Amin. Haleluya. Yang semangat ya semuanya, walaupun di luar hujan. Katakan, Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sebuah anugerah Tuhan bagiku. mari sama-sama katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan hikmat kebajikan tersedia bagiku. katakan, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. sama-sama katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. semua tangan di atas kepala. Sebab Dia Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu dan bentengku. Amin, haleluya.
Tuhan dan masih berkata. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Alam Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Mari kita angkat dari awal. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Teringatnya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati. Sama-sama katakan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Cuacanya sangat mendukung untuk makan bakso. Hujan-hujan, dingin-dingin, makan hangat-hangat, ya rawon, soto, bakso, enak ini. Ya. Tinggal habis ibadah kabar-kabarnya ke rumahku. Gitu. Baik Bapak Ibu, tadi ketika kita mulai
hanya seberapa yang hadir dan kita tetap komitmen mulai jam 9 karena memang ya cuacanya juga seperti ini dan juga ada beberapa jemaat yang memang sedang sakit ya. Jadi sudah menginformasikan kepada kami bahwa hari ini tidak bisa beribadah bersama karena ada beberapa yang mengalami kelemahan tubuh. Jika kita hari ini bisa berada di tempat ini, ya tentunya ini juga semata-mata karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita pada pagi hari ini akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di mana tema ini 1 bulan ini sudah tidak asing bagi kita. Ya. Ayatnya terambil dari situ, temanya juga ada di situ. Yang khotbah mikir carinya bahannya bagaimana ini. Karena orang di seluruh Indonesia ya yang mengikuti PGI ya ini sudah temanya. Teksnya ya ini. Tinggal subtemanya yang berbeda. Nah, kita di tempat ini tidak memakai subtema nih. Kita yang ada ya kita memakai Immanuel yang akan kita pelajari hari ini yang terambil di dalam Matius 1 ayat 23. Ini kemarin yang menjadi kuis dari kakak-kakak Charis Mission ini. Ya. Terambil di mana? Tema daripada Natal tahun ini di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu, ya sekitar 20 tahun lah. Ketika saya kembali ke usia, ya 30 tahun yang lalu, ya, kembali ke usia 10 tahun, ketika saya pernah memerankan suatu drama Natal. Ya, di mana biasanya drama Natal itu diakhiri dengan situasi yang bahagia. Ya, ketika pasangan suami istri yang mengandung berjalan, terus melahirkan di kandang domba, terus datang para gembala, mengucap syukur, menyembah, datang juga waktu itu yang sama orang-orang Majus, dan endingnya itu bahagia, betul? Ingat drama Natal seperti itu? Saya ingat betul itu, endingnya itu menyenangkan begitu, ya dramanya. Tetapi Bapak Ibu itu perlu sesuatu yang harus kita luruskan hari ini, ya. Karena kenapa? Di drama-drama yang ada itu ternyata setelah saya coba membaca antara Matius dengan Lukas, itu ada sesuatu yang sebenarnya tidak pas. Ya mungkin untuk mempersingkat waktu antara orang Majus dan gembala itu datangnya bersamaan. Tetapi sebenarnya di Alkitab tidak seperti itu. Gitu loh. Ya, ini yang perlu kita luruskan, ya. Karena apa? Kadang-kadang kita ini memang menjadi korban dari guru sekolah minggu, tanda kutip, ya. Perahu Nuh dibuat di gunung yang tinggi, gitu. Alkitab tidak mengatakan gunung yang tinggi, ya. Bahtera Nuh. Nah, kita sudah terdoktrin ini, ya, terdoktrin seperti itu. Nah, sama halnya ketika drama Natal, ketika melahirkan berkunjunglah gembala-gembala yang ada. Gembala minggir ke samping, ya, terus seolah-olah bersama datang lagi orang Majus. Kalau kita membaca di dalam teks yang ada di dalam Matius dan Lukas, di situ ada waktu diperkirakan sekitar, ya, perkiraannya sekitar 2 tahun. Nah, coba bayangin, sangat jauh, ya, antara bulan sampai 2 tahun lah. Kita nggak tahu persis seperti apa. Coba kita melihat, ya, di sini. Di dalam Lukas 2 ayat 7 dikatakan di situ kan seperti ini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ingat, di situ dibaringkan di dalam palungan, kan begitu di dalam Lukas. Nah, beberapa ayat yang mendukung antara orang Majus dengan dengan gembala tidak datang bersamaan. Kalau kita melihat Matius 2 ayat 10 dan 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ini sudah suatu tempat yang berbeda. Ya.
Ketika dalam Lukas tadi dikatakan bayi itu di dalam palungan, ya, di dalam kandang, ya kalau sekarang itu kan waktu itu kan konteksnya dia mencari penginapan dan tidak ada itu kandang di samping itu tempat parkir untuk keledai, untuk kuda. Nah sekarang mungkin kalau misalkan Maria dan Yusuf pergi ke kota dan hotel penuh, ada di tempat parkir di samping sana itu, ya, melahirkan di sana. Tetapi dalam Matius ini dikatakan maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Artinya apa? Artinya bahwa sudah berpindah. Dan ini ketika orang Majus datang. Ya. Artinya sudah ada suatu tempat yang berbeda. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersiapkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Berikutnya Matius 2 ayat 16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi di dalam drama-drama yang ada itu ya mungkin karena mempersingkat waktu guru sekolah minggu dan supaya tidak keluar masuk dibuatlah bersamaan. Tapi hari ini saya menyampaikan kepada kita suatu kebenaran bahwa antara gembala dan antara orang Majus itu datangnya tidak bersamaan. Ada rentang waktu, perkiraannya antara bulan sampai 2 tahun. Kalau waktunya sama, nggak mungkin Herodes membunuh anak di usia 2 tahun ke bawah. Paling-paling 6 bulan aja udah, pokoknya bayi yang baru lahir bunuh semua. Tetapi di sini dikatakan berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Jadi di sini saya pikir clear Bapak Ibu ya, saya pikir ada suatu masukanlah bagi kita untuk sebenarnya Natal pertama itu seperti apa. Seperti ini kejadiannya. Dan di dalam sekolah minggu juga biasanya kita melihat itu endingnya bahagia. Ya, mereka setelah orang Majus datang, setelah gembala datang, lalu mereka keluar bersama-sama di depannya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, belakangnya gembala dan orang-orang Majus. Kayaknya seneng gitu ya, membahagiakan endingnya. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang dialami oleh Maria dan Yusuf itu jauh lebih sengsara daripada kebahagiaan dengan kehadiran Tuhan Yesus ini. Ya, kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa setelah Tuhan Yesus lahir, mereka itu hidupnya justru tidak nyaman. Seorang pasangan muda-mudi, seorang pasangan muda yang bertunangan, tentunya mereka membayangkan bahwa suatu pernikahan nanti dihadiri oleh orang banyak. Bisa mengundang sahabat-sahabat terdekat, mengundang keluarga-keluarga yang ada. Tetapi ketika Allah memberikan visi kepada Maria, di situ semua angan-angan itu buyar. Kalau Bapak Ibu melihat Young Mesias yang saya bagikan di itu cerita tradisi, nggak ada di Alkitab Bapak Ibu. Ya. Oh, Natal pertama nanti mungkin saya akan bagikan juga. Bahwa ketika Maria mengandung, itu Yusuf kan tukang kayu. Di film itu, Yusuf membuat tempat box bayi. Diceritakan di situ. Membuat tempat box. Jadi apa artinya? Bahwa mereka berpikir nanti anak ini akan lahir di rumah, tempat ini yang aku persiapkan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka harus sensus ke Yerusalem, ya, ke Bethlehem, Bapak Ibu, ternyata melahirkan di kandang domba, melahirkan di suatu tempat yang di luar perkiraan bapaknya Yusuf. Padahal tempatnya sudah disediakan. Enak enggak melahirkan di parkiran? Jadi kalau kita melihat di dalam di dalam kehidupan yang keluarga Yusuf alami ketika Yesus lahir, ada paling enggak 3 hal yang dialami oleh keluarga ini yang mengakibatkan keluarga ini sebenarnya enggak nyaman. Jauh dari gambaran kita ketika kita melihat drama sekolah minggu. Coba yang pertama, ya, cara melahirkannya saja seperti dikatakan. Nanti saya share filmnya, ya sudah kita upload di YouTube. Bahwa Yusuf di situ sudah membuat box bayi dari kayu, sudah disiapkan dengan baik. Ya. Dan mereka bahwa nanti akan melahirkan di tempat itu. Tetapi ada pengumuman dari
kaisar pada waktu itu untuk mendaftarkan diri karena ada sensus penduduk kembali ke daerah asal masing-masing. Ya, maka Yusuf karena berasal dari Bethlehem harus ke sana. Mencari penginapan tidak ada, penuh semua. Ya. Lalu di sana dia melahirkan di kandang domba, Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat bagi mereka. Bukan berarti mereka nggak ada uang. Ada. Tetapi karena tidak ada tempat, bahkan di film itu diceritakan hanya sekitar dia terlambat itu sebenarnya masih ada kamar, tetapi kalah cepat dengan satu orang. Akhirnya penuh, dibuat seperti itu. Dan kalau kamu mau ya sudah, di sana di kandang sana ada tempat kalau kamu. Temannya Yusuf protes, tidak layak, kamu nggak boleh tidur di tempat seperti itu. Dan seperti itu ditanya. Artinya Bapak Ibu melahirkannya aja sudah sengsara di tempat yang tidak diinginkan oleh keluarga muda ini. Ya. Yang berikutnya adalah menjadi pelarian Bapak Ibu. Ya, Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Biasanya kita kalau mau bepergian, kita menyiapkan apa? Baju, rongsel, tas itu. Udah kita siapin, sudah kita tuh buka lagi karena yang ketinggalan. Handuk belum, masukin lagi. Sudah dikanjeng semua, masih ingat, minyak wangi belum, buka lagi, masukin lagi. Apalagi, ya kita mau keluar seperti itu, mau melakukan perjalanan, bahkan 1 minggu pun sudah dipersiapkan dengan baik. Keluarga ini ketika mendapatkan mimpi bahwa akan ada pembunuhan anak-anak ya oleh perintah Herodes, Bapak Ibu, malam itu juga dikatakan ya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Yang dibawa apa kira-kira? Ya seberapa yang ada di situ, apa yang dia dibawa, yaitu dia bawa. Karena tidak ada persiapan. Ya. Melakukan suatu perjalanan tanpa persiapan itu sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang sangat tidak bisa dinikmati. Apalagi tujuannya adalah untuk menghindari ya dari malapetaka. Itu pikiran sepanjang jalan. Was-was, jangan-jangan nanti pasukan dari Romawi atas perintah Herodes mengejar orang-orang yang keluar dari Bethlehem, dari tempat tinggal mereka. Yang ketiga, ketakutan yang dialami oleh keluarga ini. Meskipun ya mereka sudah beberapa tahun, Herodes diperkirakan meninggal itu 4 tahun sebelum Masehi. Ya. Dan perkiraan Tuhan Yesus lahir itu sekitar 8 tahun sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Tuhan Yesus kembali ke Israel itu sekitar usia 3 atau 4 tahun. Itu pun masih mengalami ketakutan keluarga ini. Kita lihat di dalam Matius 2 ayat 22. Atau kita coba dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 saya bacakan. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yesus pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes, ayahnya yang takut, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu, kita bisa melihat meskipun sudah sekitar 3 atau 4 tahun masih ada ketakutan dalam keluarga ini. Masih terintimidasi, teringat dan takut bahwa nanti Yesus ini akan dibunuh. Meskipun yang membunuh sudah mati. Dan ketika mereka mau kembali ke Yudea, mereka takut dan diarahkan oleh Tuhan melalui mimpinya untuk ke Galilea. Dan tinggallah dia menetap di Nazaret. Artinya apa? Bahwa keluarga ini ketika Yesus hadir di dalam rumah tangga ini tidak membawa dampak yang baik. Tidak membawa dampak yang mengenak
menyenangkan seperti apa yang kita bacain tadi. Semuanya kayak sengsara begitu, betul? Enggak ada yang mengenakan. Melahirkan di tempat yang tidak layak. Harusnya bertumbuh dalam keluarga yang enak, menjadi pelarian, mencari suaka ke Mesir. Tentunya di sana kalau tidak ada keluarga, awalnya bagaimana? Ya enggak tahu kerja bagaimana mereka. Pasti mengalami kesusahan-kesusahan di negeri orang. Kami teringat ketika merantau ke Papua. Ya, kami dibawain orang tua kami itu piring seng. Ya, masih ingat dulu ada piring seng itu ya, tempat makan untuk kucing. Kami dibawain itu sama ibu saya ke sini. Ya, tidur di satu tempat, kasur untuk satu badan, untuk 2 orang saya sama istri saya. Ya, merantau pertama. Ya, puji Tuhan kalau Bapak Ibu merantau pertama sudah ada rumah, sudah ada apa. Kami dulu kontraktor. Jadi kontrak sini, kontrak sana. Ya, sampai Tuhan izinkan memiliki rumah yang layak lah untuk kami tempati seperti saat ini. Mungkin ketika mereka ada di Mesir seperti itu juga. Mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, di dalam Young Mesias film itu ada, Bapak Ibu bisa lihat di situ masa kecilnya, meskipun itu berdasarkan cerita tradisi. Dan juga ketika kembali pun mengalami suatu ketakutan. Jadi Bapak Ibu, apakah dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam keluarga ini menyenangkan bagi keluarga ini? Tidak ternyata. Ya. Ternyata sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. Nah, apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu di dalam kehidupan keluarga ini di masa kini? Yang pertama yang bisa kita pelajari bahwa meskipun Yesus hadir di dalam kehidupan kita, itu kita tidak bebas dari pergumulan dan kesulitan. Amin? Pokoknya amin yang paling kencang itu sedang bergumul kencang itu. Karena saya aminnya paling kencang nih. Sudah pakai ini lagi ya. Inilah realita yang dijalani oleh Yusuf dan Maria. Kita bisa melihat tadi, kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat di Matius, Bapak Ibu, itu coba renungkan dan resapi, mereka susah. Mulai mengandungnya aja sudah was-was, takut kalau nanti akan dirajam karena hamil di luar nikah. Sesuatu yang tidak mengenakan. Kehadiran Yesus ini menyebabkan bahwa kehidupan rencana-rencana pasangan muda ini tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka. Ya, mereka pikul salib di dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Nah, ini mereka bergumul lanjut lagi bahwa yang kedua selain yang pertama memikul salib, yang kedua adalah ketika kita mengenal kepada Yesus, jangan sampai kita itu memiliki suatu motivasi yang salah, Bapak Ibu. Ya. Kenapa begini? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa semua masalah akan tidak ada. Ketika kita percaya kepada Yesus, tidak ada masalah, semuanya akan berjalan dengan baik, dan kami akan berjalan sesuai dengan rencanaku yang ada. Kalau kita berpikir seperti ini Bapak Ibu, maka ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Apabila kita diizinkan untuk memilih teman, naluri, kemanusiaan kita, pasti kita akan memilih teman yang menguntungkan. Ya, teman yang nanti bisa menjamin karir kita, bisa berteman dengan direktur, direksi. Ya, bagi pengusaha kita bisa memiliki teman orang-orang pejabat, kepala dinas atau apapun, supaya dengan relasi yang ada kita bisa mencari keuntungan yang ada di situ. Tidak salah manusiawi kita. Tetapi sesuatu yang tidak benar kalau kita ingin mengenal Yesus dengan motivasi bahwa masalah tidak akan ada, ya, hidupku akan berjalan dengan lurus tanpa ada naik turun, belok apapun, saya akan sehat senantiasa, bahkan aku akan mati tua, dan mati pun itu tidak mengalami kesakitan. Kalau itu yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu, hari ini saya katakan itu tidak benar. Keluarga ini sudah mengiyakan visi Allah dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak mengalami sesuatu yang membahagiakan. Ya, selalu ada masalah dan masalah. Tetapi nanti kita lihat akhir daripada keluarganya bagaimana. Meskipun ada masalah dan masalah, ya, kita akan kecewa kalau kita percaya Yesus dengan tujuan tidak ada masalah. Kita akan kecewa Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau kita percaya ke Yesus
dengan tujuan bahwa kita akan memperoleh kekuatan dan akan menemukan jalan keluar sesuai dengan firman Allah? Ya. Karena keluarga ini terbebas dari setiap masalah itu karena dituntun dan dibimbing oleh Allah melalui mimpi. Ya. Kalau tidak dituntun dan dibimbing oleh Allah, sudah habis ini keluarga ini. Dari mulai belum lahir pun sudah dirajam Maria itu karena hamil di luar nikah. Ya. Dari lahir pun ketika diperintahkan untuk, ya kalau sekarang kan enak, misalkan ada perintah dari pimpinan, akan ada, gini aja lah, nggak usah, kan COVID nih, biasanya kan ada rahasia masker di depan sana. Kita yang jalan di sini sudah tahu karena di grup-grup kita ada rahasia masker di depan. Wah, kita siap-siap ini pakai. Nah, zaman dulu perintah yang keluar dari istana itu belum ada messenger, belum ada WA. Mau dengar dari mana? Tuhan lebih canggih, pakai mimpi, kalau pakai sinyal sudah, nggak usah pakai pulsa. Ya, pakai itu dan mereka bisa selamat. Dibimbing oleh Tuhan, saudara. Yang ketiga lanjut, bahwa mengikut Kristus itu selalu dan memang akan ada yang namanya pergumulan dan kesulitan. Yang ketiga bahwa Yesus sendiri, tanda kutip ya, itu punya masalah. Artinya tanda kutip itu berarti Yesus, kenapa? Karena sejak dari kecil, ya, sejak di dalam kandungan dan lahir, itu dia sudah menyebabkan suatu permasalahan bagi orang. Berapa keluarga ketika anak-anak sulungnya itu dibunuh, ketika bayi yang berusia 2 tahun ke bawah dibunuh, yang berduka pada waktu itu. Ya. Berapa keluarga? Kalau misalkan seluruh wilayah kekuasaan Herodes, misalkan seluruh Jayapura aja lah, kota Jayapura ini sudah, ya, kota bukan kabupaten, kota ini aja, berarti Arso sini, Tanah Hitam sini sampai kota sana. Ada berapa bayi yang usia 2 tahun ke bawah saat ini, dan itu semuanya dibunuh. Ada berapa keluarga yang meratap, yang menangis pada waktu itu, saudara. Artinya di dalam Tuhan Yesus sendiri pun ketika masih bayi, dia memiliki suatu masalah, gitu ya, tanda kutip ya, masalah. Ya. Makanya saya coba Bapak Ibu lanjut ya, mengajak kepada, kalau ada waktu ini kan liburan, nontonlah film ini. Ya, ini film ini dirilis tahun 2000. Yang menyukai di channel. Jika bayi Yesus sejak kecil harus berhadapan dengan bahaya dan ancaman, mengapa kita ingin lebih daripada Tuhan Yesus? Wajar manusiawi kita. Tetapi kalau kita mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kalau itu kita hadapi, kita harus siap seperti itu. Yang berikutnya lanjut. Yang kedua, bahwa yang dapat kita pelajari adalah mengalami tuntunan Tuhan di tengah pergumulan dan kesulitan. Lanjut, bahwa hidup dan mengenal Yesus berarti mengalami tuntunan Tuhan di tengah kesulitan. Dan inilah yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria. Karena kehadiran Yesus, hidup mereka berada di dalam bahaya, betul. Karena kehadiran Yesus, mereka harus berpindah-pindah dari kehilangan kenyamanan, dari kehilangan rumah yang ada, relasi, kampung halaman dia harus tinggalkan. Dan ini semua karena apa? Karena kehadiran Yesus dalam keluarga itu. Ya. Apa yang bisa kita pelajari? Mungkin di saat waktu dulu kita belum percaya Yesus, karena kita mengedepankan kedagingan, semuanya masuk tanpa ada filter. Ya, kesukaan-kesukaan kita lakukan tanpa ada yang melarang. Tetapi ketika Yesus masuk dalam hati kita, hidup kita, maka kita harus siap, nggak siap harus berpisah dengan kedagingan yang menyenangkan itu. Kita harus siap untuk berpisah dari hal itu. Ya. Lanjut, namun Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah pergumulan Maria, di tengah-tengah pergumulan keluarga ini, Tuhan hadir menguatkan keluarga ini. Paling tidak ada 3 kali Yusuf mengalami mimpi untuk bisa lepas atau menyelesaikan dari persoalan yang ada. Pertama, kita bisa melihat di dalam Matius 1 ayat 23 teks tadi, bahwa ketika dia berencana untuk menceraikan ya, tunangan Maria yang hamil duluan, malaikat Tuhan datang lewat mimpi
dan menjelaskan bahwa ini anak hasil daripada Roh Kudus. Ya. Dan di situ dengan tegas malaikat mengatakan kepada Yusuf, namai dia nanti Yesus. Selesai. Apakah selesai masalah? Tidak, ternyata ada lagi. Di situ lanjutnya, kalau kita bisa melihat di mimpi yang kedua, di mana tadi saya ceritakan, dia dengan istri dan anaknya harus menyingkir ke Mesir karena menghadapi malapetaka pembantaian anak-anak. Yang ketiga, ketika disuruh kembali karena Herodes sudah mati, di situ dia pun mengalami ketakutan dan diperintahkan oleh malaikat melalui mimpi, jangan ke Yudea, pergilah ke Galilea, tinggallah di situ di Nazaret. Artinya apa? Bahwa betul keluarga ini mengalami pergumulan, betul keluarga ini mengalami suatu masalah, tetapi Allah hadir di sana. Allah Immanuel menyertai di sana, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah begini, lanjut. Pertanyaannya adalah, iya, Yusuf kan di dalam menghadapi persoalan dituntun malaikat melalui mimpi. Kita bisa berargumen nih. Ya. Pertanyaannya zaman ini Allah menyertai melalui apa? Ya. Aku ini sudah coba berpuasa, aku ini sudah coba mengikuti apa yang Tuhan mau dengan harapan supaya Tuhan berbicara langsung kepada saya lewat telinga saya. Dengan petunjuk yang jelas supaya saya tidak salah langkah, supaya saya tidak salah mengambil keputusan. Tetapi sampai hari ini tidak ada. Yusuf enak melalui mimpi, aku sudah banyak tidur supaya mimpi. Malah yang tanya orang di samping saya mimpi apa? Ya, supaya ditogel. Tidak mimpi-mimpi. Ya. Seperti yang kadang-kadang kami ini bergurau sama istri saya. Kalau orang Jawa, Bapak Ibu ya. Kalau mimpi ketemu pejabat atau mimpi gendong bayi laki-laki itu katanya mau dapat rezeki. Ketika kami mengalami kesusahan, tidur siapa tahu nanti mimpi gendong bayi laki-laki. Supaya mimpi nanti ketemu Pak Jokowi. Ya. Harapannya supaya dengan itu, percayaan orang Jawa itu akan mendapatkan rezeki gitu loh. Nggak tahu kalau Toraja atau yang lainnya bagaimana itu yang kalau mimpi yang mau mendapat rezeki itu. Ya. Yusuf mendapatkan mimpi. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, untuk zaman ini Allah itu Immanuel menyertai kita melalui apa? Ya memang wajar dulu di dalam kehidupan zamannya Yusuf, Alkitab itu belum dikanonkan, belum dikumpulkan menjadi seperti hari ini. Ya, jadi yang ada ya seperti itu. Nah hari ini Bapak Ibu kita bisa melihat lanjut bahwa Tuhan menyertai kita itu melalui firman-Nya. Salah satunya, dan ini yang paling valid. Kalau mimpi itu nanti kalau kita mimpi, salah ngomong, kita bisa dilaporin ke Bareskrim. Karena hari-hari ini ada dipanggil karena mimpi. Ya, toh? Orang semakin pintar. Karena mimpi dipanggil dan dilaporin. Ya. Nah, Tuhan tahu akan hal itu, makanya Tuhan hadir menyertai kita Immanuel melalui firman-Nya. Firman-Nya tidak jauh dari kita. Kalau dulu kita membawa Alkitab besar, kecil, begini, ribet. Sekarang lebih gampang lagi, Tuhan hadir dengan teknologi yang ada. Tinggal taruh di sini, taruh di saku, sudah ada Alkitab. Itu contoh-contohnya itu Alkitabnya itu. Ya, ada sabda, ada macam-macam di situ, Bapak Ibu. Dan di situ ada kidung juga, kita bisa install, dan di situ firman Tuhan kita bisa membacanya. Kalau zamannya Yusuf melalui mimpi karena Alkitab itu belum dikanonkan. Kanon itu apa sih? Kanon itu adalah suatu daftar Alkitab yang dianggap sebagai kitab suci. Nah kita sudah